Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngopas, Ngobrol Pendidikan Santuy. Kali ini kita bersama Bapak Wakil Wali Kota Salatiga, Bapak Dr. Muhammad Haris. Beliau ini doktor dan magisternya di bidang politik. Banyak hal yang ingin kita ulik dari Salatiga, khususnya bagaimana mengembangkan pendidikan dan bagaimana mengembangkan SDM di sini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mas Haris. Ini sudah lama ya kita jumpa ya. Iya, sudah berapa puluh tahun ya? Ada sekitar 20-an, 20 tahun lah jumpa. Tiba-tiba sudah jadi wali kota. Ya kangen kita ini. Nah, Pak Haris, ini banyak sekali penghargaan yang kita lihat di Salatiga, yang mulai dari penghargaan sebagai kota cerdas, lalu ada pengembangan SDM dari Bappenas dan sebagainya. Ini bisa berbagi kepada pemirsa dan kepada kita semua nggak nih Pak Haris? Iya, tentu saya sangat tersanjung. Terima kasih sekali kehadiran tamu yang sangat terhormat ini. Namanya sama. Saya Haris, beliau Haris. Saya Muhammad Haris, beliau Pak Abdul Haris. Selamat datang di Salatiga, Pak Haris. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa merasakan sejuknya kota Salatiga. Iya, pemirsa sekalian, Salatiga kota pertengahan antara Surakarta dan Semarang, persis di bawah lereng Gunung Merbabu. Di atas ketinggian 750 meter, di atas permukaan laut, sehingga relatif sejuk dan dingin. Oleh karena itu kami undang juga para pemirsa untuk hadir di Salatiga. Alhamdulillah kami sudah 10 tahun mendampingi Pak Wali Kota sebagai Wakil Wali Kota Salatiga. Mulai 2011, 2016, kemudian 2017, 2022 Mas Haris. Ya. Nah, dalam 10 tahun itu kami tidak pernah bergeser bahwa prioritas membangun Salatiga dimulai dari pendidikan. Sebab kami meyakini dari pendidikan itulah semuanya bisa kita capai insya Allah. Alhamdulillah komitmen kami selama 10 tahun itu membuahkan hasil, sehingga banyak hal bisa kita tuangkan dalam RPJMD, baik itu RPJMD 2011-2016 maupun juga 2017-2022. Dan pada akhirnya berawal dari pendidikan itulah kemudian Salatiga bisa banyak meraih penghargaan dari provinsi maupun pusat, sekalipun bukan itu tujuan kita, Mas Haris. Yeah. Tujuan kita nggak nyari penghargaan ya. Tujuan kita memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Salatiga dan sekitarnya. Tentu kemudian kembali kepada utamanya bidang pendidikan. Begitu, Mas Haris. Ya, ini menarik Pak Wali ya. Jadi bagaimana mengembangkan Salatiga sebagai kota yang cerdas gitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya konsep yang dikembangkan itu? Ya, kami bersyukur dan beruntung alhamdulillah karena diwarisi oleh para pendahulu kami di Salatiga itu menjadikan 3 hal sebagai prioritas. Yang pertama, Salatiga kota pendidikan dan olahraga. Sudah cukup banyak atlet nasional dan yang menyumbangkan medali emas untuk SEA Games bahkan Asian Games, utamanya atletik dari Salatiga. Yang kedua adalah kota transit wisata. Karena kita sadar Salatiga dengan posisi yang relatif nyaman, relatif sejuk, sehingga banyak orang yang datang di Salatiga, apalagi setelah jalan tol dari Jakarta ke Surabaya dibangun dan diresmikan tahun yang lalu. Yang ketiga, Salatiga juga kota jasa, ya. Karena apa? Karena disinilah banyak sekali tumbuh hotel, kemudian sektor-sektor informal, rumah makan, tempat-tempat kuliner yang sangat membantu kepada kami untuk membangun kota Salatiga. Nah, kembali kepada kota pendidikan tadi, kota cerdas tadi, kami alhamdulillah sudah beberapa tahun juga mendapatkan penghargaan dari ITB terkait dengan kota cerdas, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang kesehatan. Nah, oleh karena itu memang kami komitmen sejak awal, sejak SD, membangun SMP, SMA, SMK, untuk
pada posisi yang sungguh-sungguh yang serius. Kami libatkan semua pihak untuk membangun bidang pendidikan. Alhamdulillah sekarang juga banyak industri baru di Salatiga ini, sehingga SMK kami relatif menjadi sangat favorit karena lulusan SMA bisa langsung tertampung di dunia kerja. Ini sangat membahagiakan buat kami, Mas Haris, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Nah, ini kita kembali lagi ke masa pandemi. Selama masa pandemi ini, Pak Wakil Wali Kota, apa sih strategi yang diterapkan untuk terutama dalam mengembangkan pembelajaran di Salatiga ini? Ya, tentu saja saya kira bersama juga dengan daerah yang lain bahwa di era pandemi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat sekarang ini memang relatif kita harus betul-betul berinovasi di bidang pendidikan ini, karena bagaimanapun kita memasuki sebuah zaman yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ini sebuah zaman baru yang menurut saya kami juga mengakselerasi peradaban kita, ya. Artinya orang tua, wali murid yang tentu sebelumnya menggunakan smartphone-nya untuk kepentingan komunikasi dengan berbagai pihak, tapi kemudian dalam konteks pendidikan sekarang harus dimanfaatkan untuk mendampingi putra-putrinya. Dan alhamdulillah Khidmat kami selama masa pandemi ini tidak relatif punya pengaruh terhadap pengembangan bidang pendidikan dan pelayanan kami, karena tentu karena Kota Salatiga di samping tidak terlalu besar juga terjangkau dengan baik. Apakah sinyal, apakah macam-macam tidak ada masalah, mungkin sebagaimana kota-kota besar yang atau kota-kota di pelosok Indonesia yang lain, kami relatif tidak terganggu, sehingga dengan pendekatan hibrid ada yang mulai tatap muka, ada yang masih dengan media sosial online. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, Mas Haris. Ya. Oke, ini Pak Haris, jadi kita lihat ini kan dari sisi geografis sebenarnya ini kan daerah pegunungan gitu ya. Iya, betul. Dan mungkin banyak kawan-kawan mengatakan bahwa wah, Salatiga ini kan akses internetnya agak susah nih karena pegunungan gitu. Nah, ternyata di sini tidak ada persoalan dengan akses internet. Nah, sehingga ini modal penting untuk mengembangkan apa Teknopark atau yang kita kenal juga sebagai kota cyber atau kota cerdas seperti yang dikatakan Salatiga. Nah, Pak Haris, khusus untuk bidang pendidikan vokasi ya, di sini kan sudah berkembang juga. Nah, pemerintah kota tuh merasakan ada kontribusi yang cukup besar nggak dari pendidikan vokasi ini, Pak? Iya. Nah, ini saya kira salah satu hal yang penting untuk saya sampaikan, bahwa Salatiga dengan puluhan sekolah menengah kejuruan atau SMK, sekolah-sekolah vokasi, sangat membantu kami. Ya, utamanya memang warga masyarakat yang berkeinginan setelah anak-anaknya, putranya lulus sekolah bisa masuk dunia kerja, dan ini sangat membantu kepada kami, bukan dalam konteks pendidikan saja tapi juga dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah dengan semakin banyaknya SMK baik negeri maupun swasta, itu juga punya kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan kami. Kenapa? Karena ketika anak lulus SMK lalu kemudian masuk dunia kerja, otomatis pendapatan rumah tangganya juga akan meningkat gitu. Sehingga sekarang, Mas Haris, angka kemiskinan kami hampir terkecil di Jawa Tengah, 4,73%. Termasuk paling kecil di Jawa Tengah bersama di Kota Semarang. Nah, satu di antaranya juga disumbangkan oleh anak-anak SMK yang bisa langsung masuk dunia kerja setelah lulus SMK. Dan oleh karena itu tahun ini kami juga membangun taman cerdas, ya, sekaligus juga forum edukasi di luar ruangan kepada masyarakat. Mereka bisa datang ke taman cerdas kami dengan putra-putrinya. Dan apalagi era sekarang ini orang senang untuk berwisata, mengajak anak-anaknya untuk selfie-selfie. Nah, kami siapkan ruangan yang sangat luar ruang, yang insya Allah sangat mendukung terhadap keinginan kami untuk konsisten membangun Salatiga sebagai kota cerdas tadi, Mas. Secara umum rencana ke depan dari pemerintah Kota Salatiga ini seperti apa sih dalam pengembangan pendidikan ini, Pak Haris? Iya,
Saya kira ini mumpung ketemu juga dengan Mas Haris, yang saya kenal orang yang punya komitmen betul kepada dunia pendidikan, terutama vokasi. Mungkin kami juga ke depan ingin mengembangkan jenis teknopark ya seperti itu, sehingga bisa menjadi tempat untuk mendidik anak-anak kita sebelum masuk dunia kerja. Dan mudah-mudahan ke depan ini bisa kita realisasikan dengan mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, yang mudah-mudahan keinginan kami bisa terwujud, Mas Haris. Pak Haris, ini kan ke depan ini kita mungkin akan mengalami semacam gelombang perubahan kebutuhan guru. Yang artinya bisa naik, bisa turun gitu kan. Nah, sebagian besar guru-guru kita kan sudah banyak yang senior nih, sudah banyak yang mau pensiun dan sebagainya. Rencana pemerintah kota seperti apa sih, Pak? Ya, saya kira betul apa yang Pak Haris sampaikan, bahwa kami menghadapi satu persoalan, ya saya kira ini persoalan sosiologis dan konsekuensi dari semakin banyaknya guru-guru yang masuk ke masa pensiun, sehingga memang kami berharap sekali bahwa guru-guru yang muda yang sekarang rata-rata memang belum ASN ya, sekarang ini masih belum pada PNS, itu bisa dibantu juga oleh pemerintah pusat. Sekalipun kami juga tidak menggantungkan ya, karena alhamdulillah sekarang tentu guru-guru yang masuk di sekolah-sekolah kita ini fresh graduate ya, guru-guru yang muda lulusan dari sekolah pendidikan, baik itu dari Semarang, dari Solo, yang insya Allah memang siap untuk mengabdikan dirinya ke dunia pendidikan. Apalagi memang dalam beberapa tahun terakhir kan relatif nasib guru ini sudah lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Kemudian juga relatif anggaran pendidikannya longgar untuk pengembangan potensi guru. Ada satu persoalan yang sering menjadi masalah di guru-guru misalnya gitu, terkait dengan bagaimana mereka mengembangkan kompetensinya masing-masing. Nah, apakah pemerintah kota memiliki satu rencana ke depan untuk mereka? Misalnya bagaimana guru-guru yang ditarik ke negeri menggantikan posisi mereka di swasta gitu. Iya, saya kira Salatiga ini kota dengan jumlah sekolah negeri dan swasta relatif berimbang jumlahnya. Jadi sekolah-sekolah swasta yang memiliki reputasi juga di tingkat nasional ada juga di Salatiga, dan juga sekolah negeri yang relatif usianya sudah tua sehingga punya kualifikasi yang cukup bagus. Nah, oleh karena itu alhamdulillah karena di Salatiga ada sekolah-sekolah relatif maju sehingga proses kompetisinya ini berjalan dengan baik. Proses edukasinya, saling mendidik, saling bertukar pengalaman antar guru ini berjalan dengan baik. Apalagi memang Dinas Pendidikan Kota Salatiga dengan hanya 4 kecamatan dan 23 kelurahan relatif tidak terlalu sulit untuk mengelola sekolah-sekolah yang ada pada kita. Dan adanya sekolah-sekolah swasta yang maju, negeri yang maju itu juga sekaligus menjadi laboratorium bagi guru-guru baru untuk saling bertukar pengalaman, saling mengedukasi antara mereka, kemudian mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Salatiga, baik itu SD, SMP, SMA maupun SMK. Pak Haris, ini ada semacam substitusi dari guru negeri yang ada di swasta. Misalnya, maksud saya begini, ketika kita bicara tentang guru negeri, maka yang di swasta pun banyak yang menjadi guru negeri DPK. Nah, beberapa tahun terakhir ini kan muncul satu gelombang penarikan. Ya, betul sekali. Nah, ini kebijakan pemerintah Salatiga sendiri seperti apa, Pak? Ya, karena ini kebijakan dari pemerintah pusat, kami tidak bisa lagi ngondeli. Ya. Mayoritas pegawai-pegawai negeri kami, guru-guru negeri kami yang di swasta, harus direlakan oleh swasta masuk ke negeri kembali sebagaimana aturan di pemerintah pusat itu. Nah, sehingga memang setahun terakhir paling tidak sekolah-sekolah swasta ini sudah berikhtiar semaksimal mungkin bagaimana punya guru-guru yang kualifikasinya bagus, ya kompetensinya juga bagus, juga punya integritas. Saya kira ini kan sangat penting. Ya, ini kan mereka dalam arti lain itu mereka ikut terlibat dalam pembinaan guru-guru itu sejak lama. Nah, artinya mereka membangun kompetensinya di swasta. Nah, kemudian mereka ditarik ke negeri. Nah, apakah ada kompensasi dari pemerintah kota misalnya untuk pendidikan dasar
sekolah-sekolah swasta ini? Iya. Kemarin memang tarik ulurnya agak serius itu, agak lumayan karena beberapa sekolah swasta itu ya minta kepada kami, pada Pak Wali agar tidak ditarik ke negeri. Tapi kan karena aturan pemerintah dari pusat, kita mau nggak mau harus melepas itu. Gitu. Ya sudah, akhirnya beberapa yang dari SMP swasta ke SMP negeri, dari SD swasta ke SD negeri, kemudian dari SMA juga sama. Kami praktis ya tidak bisa lagi menolak karena kebijakan dari pemerintah pusat itu. Dengan alasan juga kata pemerintah pusat kan karena banyak guru-guru negeri yang mulai pensiun sehingga yang di swasta ditarik ke sekolah-sekolah negeri. Iya, betul. Nah, di swasta kan artinya kosong, Pak. Iya, akhirnya kan merekrut guru-guru baru, Mas Aris. Artinya ini ada satu energi baru lagi yang dibutuhkan untuk membina mereka. Betul. Bagaimana peran pemerintah kota dalam memenuhi hal-hal semacam ini, kebutuhan semacam ini? Ya, alhamdulillah di pemerintah kita karena tidak terlalu jauh juga dengan LPMP ya. LPMP di Semarang, proses komunikasinya berjalan dengan baik, diklat-diklat calon kepala sekolah, guru-guru senior juga berjalan dengan baik, itu nanti membantu kepada kami. Artinya lembaga vertikal seperti LPMP itu kami rasakan bermanfaat untuk melakukan proses mobilitas kualitas guru-guru kami. Artinya pemerintah kota tetap melakukan komunikasi untuk bagaimana supaya di swasta ini tidak kosong. Iya, Mas Aris. Ya, sahabat, ini satu hal yang sangat krusial saya kira untuk memenuhi kebutuhan guru kita di semua level pendidikan, di mana pemerintah beberapa tahun terakhir ini memiliki kebijakan menarik guru-guru negeri ke induknya, artinya ke sekolah-sekolah negeri karena kebutuhan guru di sekolah negeri ini juga luar biasa besar. Sementara mereka juga dibina di sekolah-sekolah swasta dan ini menjadi persoalan yang rumit untuk kita sama-sama pikirkan. Namun demikian, pemerintah kota Salatiga sebagai salah satu kota yang banyak sekali menghasilkan SDM yang berkualitas, juga menghasilkan banyak sekali prestasi-prestasi tidak hanya di bidang pendidikan tetapi di bidang yang lain, memiliki peranan yang luar biasa. Pak Haris. Iya, Mas Haris. Nah, ke depan ini kalau kita bicara tentang prestasi, prestasi, kota sudah memiliki prestasi yang luar biasa, sekolahnya juga prestasinya luar biasa. Nah, bagaimana sih sebenarnya pemerintah kota menggabungkan atau kalau kita katakan meracik kebijakan ini sehingga benar-benar menjadi suatu kebijakan yang kebijakan yang sangat berkualitas dan ini nampak seperti sinergi yang benar-benar dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah kota Salatiga ini, Pak. Ya, Mas Haris. Saya kira kami sejak awal meyakini bahwa membangun kota itu harus dengan dua hal. Pertama, sinergi dan kedua, kolaborasi. Tidak mungkin kami yang di pemerintahan bisa menyelesaikan agenda-agenda ke depan sendirian. Sehingga kami melibatkan semua pihak. Di tingkat pemerintahan kami melibatkan Forkopimda secara maksimal, melibatkan perguruan tinggi secara maksimal, juga melibatkan masyarakat umumnya secara maksimal pula. Kita banyak melakukan pembangunan yang berkonsep bottom up ya, dari bawah, konsep partisipasi sehingga masyarakat kita libatkan penuh dalam pembangunan di Kota Salatiga. Apalagi dalam era pandemi sekarang ya, tentu tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan berbagai persoalan baik itu pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan dan lain sebagainya. Sehingga keterlibatan masyarakat di luar pemerintahan itu sangat dibutuhkan dan itulah yang kami lakukan saat ini, termasuk juga keberhasilan Salatiga mencapai kota paling toleran se-Indonesia 4 kali berturut-turut ya, peringkat ketiga, peringkat kedua 2 kali, sekarang peringkat pertama. Ini juga karena dari bidang pendidikan. Orang kalau pendidikannya baik, maka insya Allah akan lebih mudah mentoleransi berbagai perbedaan-perbedaan suku, etnis, budaya, bahkan agama, sehingga mereka bersinergi bersama-sama komitmen membangun kota Salatiga. Dan itulah yang kami lakukan dalam 10 tahun terakhir ini. Pak Haris, ini kalau kita bicara soal penganggaran pendidikan di Salatiga ini seperti apa sih
model penganggaran pendidikannya itu? Ya baik, alhamdulillah kami punya relasi yang cukup ya kondusif lah dengan DPRD. Nah, bagaimanapun kalau kita bicara anggaran, pasti kunci pentingnya adalah di teman-teman DPRD, teman-teman Dewan. Alhamdulillah dengan komitmen bersama terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah kami dari 2017 sampai 2022, sehingga teman DPRD mensupport terhadap komitmen kita semuanya. Anggaran pendidikan kami sekitar 37,5%, ya, sudah hampir 5 tahun ini, sehingga relatif longgar untuk pendidikan. Nah, cukup besar ya? Ya cukup besar. Jadi kalau amanat undang-undang 20%, kami 37%. Ya, ini cukup besar saya kira itu dari dibandingkan dengan penganggaran nasional aja masih ini lebih besar. Iya. Nah sehingga alhamdulillah untuk guru-guru swasta, ya kalau kita sering menyebut guru honorer, itu sudah kami perhatikan, setidak-tidaknya sudah setara bahkan lebih dari upah minimum regional, upah minimum kota, di atas UMP, UMK. Nah sehingga itu juga tentu membantu kinerja mereka. Kemudian juga untuk fasilitas pendidikan, dengan anggaran 37% relatif kita bisa membangun kelas, bisa membangun laboratorium, kemudian sarana-sarana yang lain. Nah sehingga alhamdulillah secara umum anggaran tidak ada masalah, Mas Aris. Oke, ini kalau terkait dengan pengembang pendidikan ini kan juga tidak terlepas juga dari pendidikan formal, non formal. Nih bagaimana mengembangkan di sini Pak Aris? Iya, satu di antara 4 bidang di Dinas Pendidikan kami ada bidang pendidikan non formal. Nah disitulah kami membantu masyarakat karena di antara program-programnya ada kursus-kursus, kemudian juga ada kelompok belajar ya, belajar paket A, paket B, paket C, kemudian bahkan juga pondok pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan yang lain bisa kami bantu dengan adanya satu kabid yang secara khusus menangani pendidikan non formal. Bahkan kursus-kursus seperti kursus kecantikan, kursus salon misalnya untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbak itu bisa kami bantu juga. Dan ini di samping mengedukasi juga ada subsidi buat mereka. Ada anggaran yang kita alokasikan untuk mereka dalam mengembangkan pendidikan non formal, keterampilan masyarakat. Oh, cukup bagus ya untuk programnya ya. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat. Apakah ini juga terkait dengan pengembangan kota cerdas itu bagaimana Pak? Iya, saya kira ini terintegrasikan sebab kita sadar betul bahwa namanya mendidik masyarakat, mendidik warga bukannya di sekolah saja, tapi juga di lingkungan. Nah, kalau mereka punya skill, punya keterampilan dan kita membantu SDM pengajar dan anggarannya, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Dan kami komitmen ke depan ini terus kita kembangkan. Nah, sehingga anak-anak yang lulusan SMP, SMA yang tidak menjangkau pendidikan tinggi bisa kita bantu di situ, Mas Aris. Oke. Sahabat Ristan di seluruh Indonesia, Kota Salatiga, kota yang dingin, sejuk, dan disinilah banyak menghasilkan inspirasi dalam bidang pembangunan untuk membangun SDM dan membangun pendidikan kita ke depan. Pak Haris, ada catatan terakhir singkat yang ingin disampaikan, baik itu kepada kawan-kawan guru maupun kawan-kawan di pendidikan vokasi? Iya, baik. Tentu untuk yang sekian kalinya kami harus mengucapkan terima kasih, matur nuwun kepada para guru-guru di Salatiga ini atas sumbangsihnya, atas kontribusinya yang luar biasa secara waktu, tenaga, pikiran disumbangkan untuk membangun Salatiga dan alhamdulillah ada hasilnya, Mas Aris. Keikhlasan mereka, kesungguhan mereka pantas untuk kita apresiasi dan mudah-mudahan guru-guru kita tidak bosan, tidak lelah, tidak capek untuk terus berkomitmen membangun pendidikan. Yang kedua juga tentu kami minta terus perhatian dari pemerintah atau provinsi atau pusat, umumnya dalam pengembangan pendidikan vokasi. Mudah-mudahan kami bisa membangun lembaga-lembaga pendidikan SMK yang lebih banyak lagi, yang lebih berkualitas lagi. Demikian juga Teknopat, saya kira pemerintah pusat melalui forum ini kami memohon untuk memberikan bantuan ya, memberikan perhatian kepada Kota Salatiga yang tentu sangat membutuhkan itu semuanya. Dan terakhir, matur nuwun Mas Haris kehadirannya di Kota Salatiga, jauh-jauh dari Jakarta, dari Yogyakarta, mengunjungi kami di kota kecil di Salatiga. Terima kasih. Ya sahabat
kita akan jumpa lagi di Ngobrol Pendidikan Santuy dengan topik yang tidak kalah menarik di masa yang akan datang ini. Terima kasih untuk segala perhatian. Terima kasih juga untuk Pak Wakil Wali Kota. Sama-sama Mas Haris. Atas sambutannya yang luar biasa. Ya. Kita akan jumpa lagi nanti di topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.